Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila, mahasiswi semester 5 di Universitas Mercubuana. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai uji statistik deskriptif (SPSS) pada data primer dan data sekunder. Mari kita mulai. Sebelum saya memulai di SPSS, saya ingin memberitahu kepada kalian semua ini adalah Excel dari hasil respon di kuesioner saya. Ini terlihat ada variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel Y1. Sekarang kita membuka di aplikasi SPSS. Saya menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Kita klik New Dataset. Pada data view, kita import file di Excel, karena saya langsung import aja ya. Di Excel, file saya ada di data D, semester 5, statistik, TB1, data primer. Tunggu sebentar. Setelah tampilan ini keluar, kita klik OK. Selanjutnya kita klik variable view. Nah, di sini sudah keluar semua yang ada di Excel. Nah, selanjutnya kita oh ya, sebelumnya saya ingin memberitahu kalau misalkan ini itu yang tadi itu yang variabel X1, X2, X3 dan Y1 merupakan dari hasil kuesioner saya yang sudah saya buat. Selanjutnya kita ke label. Nah, label ini bisa diisi dan tidak bisa diisi dan tidak bisa diisi, namun bisa juga nggak diisi. Label itu diisi untuk dapat melihat di hasil output kita. Nah, untuk saya ingin mengisi label pada total variabel X1, total variabel X2, total variabel X3, dan total variabel Y. Untuk total X1 saya isi sesuai dengan judul dari X1 saya, teknologi. Dan di total X2 saya isi menggunakan X3, kita isi pengalaman, dan di total Y kita isi minat belanja. Setelah semuanya diisi, kita ke value. Nah, di value ini saya hanya isi di bagian variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel Y. Tapi untuk totalnya tidak diisi ya. Nah, di isinya itu saya menggunakan skala Likert 1-5 yang sesuai dengan kuesioner saya. Di kuesioner saya mengisinya value 1, STS yang berarti sangat tidak setuju, value 2 tidak setuju, value 3 netral, value 4 setuju, value 5 sangat setuju. Kita add, klik OK. Nah, di sini bisa di copy ya, jadi nggak usah ribet-ribet lagi kalau misalkan manual. Nah, kita copy aja semuanya. Untuk missing kita nggak usah diisi, kolom juga. Nah, measure ini ada nominal, ada ordinal. Untuk nama lengkap
biasanya saya menggunakan ordinal. Nah, ini udah sebenarnya ini udah otomatis ya, langsung keluar seperti ini. Dan untuk total X1, total X2, total X3, dan total Y1 itu pasti pakainya scale. Setelah itu kita lihat data view, ini sudah keisi semua. Sebentar ya. Ini total X3. Saya buka Excel sebentar ya. Oh iya, belum ke input. Ini bisa sambil 20 dan 18. Ini saya isi manual aja ya. Udah keisi semua. Data saya ada 23 responden. Setelah dari sini saya ke variabel view lagi, saya akan melakukan uji statistik deskriptif pada data primer. Kita klik analyze, kita pilih deskriptif statistik, kita pilih frekuensi. Dan yang kita masukin ke variabel ini, kita masukin dari total X1, total X2, total X3, dan total Y. Kita pilih statistik, kita klik min, median, minimum, maksimum, range, dan standard deviation. Klik continue. Setelah itu kita ke chart, kita pilih bar chart, continue. Pastikan bagian ini ke checklist ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Ini adalah hasil dari output uji statistik deskriptif pada data primer. Ini sudah kelihatan ya teman-teman, ini sudah valid semuanya data saya. Mean ini didapat dari rata-rata data saya, dan median itu nilai tengah. Minimum, maksimum dari data saya. Nah, ini frekuensinya, ini teknologi X1. Sebentar. Ini teknologi itu X1, penggunaan media online X1, X2, pengalaman belanja online X3, dan minat belanja itu Y. Sini sudah kelihatan semua ya. Ini sudah total 23, udah sesuai dengan data responden di kuesioner saya. Setelah itu, ini sudah, nah ini bar chart-nya. Untuk teknologi X1, bar chart untuk pengguna media online X2, dan X3 pengalaman belanja online, dan di sini Y1 minat belanja. Setelah itu sudah selesai, kita bisa save. Kita bisa save datanya di kalian bisa nyimpan di mana aja ya. Saya nyimpan di tugas saya beri nama hasil output data primer. Bisa save di sini. Nah, kita tinggal silang aja ya. Nah, di sini juga save ya teman-teman. Save seperti tadi, kita ganti file name-nya SPSS data primer. Bisa di-save, bisa langsung di-save. Nah, setelah kita melakukan uji statistik deskriptif pada data primer, sekarang kita membuat uji statistik pada data sekunder. Sebelum memulai di SPSS, saya ingin memberitahu data saya untuk data sekunder. Saya memakai 4 perusahaan, Indofood, Mayora, Garuda Food, dan Buyung Putra Sembada dari tahun 2017 sampai tahun 2020. X1 dan X2, X1, X2 dan X3 didapat dari laporan keuangan, sumbernya dari Bursa Efek, dan ROA ini didapat dari laba dibagi dengan aset. Setelah itu kita ke SPSS. Kita import data.
pilih Excel. Setelah itu pilih data sekunder. Klik OK. Dan kita lihat di data view ini sudah tahun, ini perusahaan, laba, aset, EPH, dan ROA. Dan ini kan koma nolnya kan banyak ya, kita bisa dikurangin ke variable view. Di sini kita kurangin ROA-nya, desimalnya menjadi 2. Dan EPH-nya kita kosongin aja ya, karena EPH saya nggak ada koma. Nggak ada, kita 2 aja. Dan di sini tahun menggunakan numeric, perusahaan string, dan ini X1, X2, X3, dan Y. ROA ini Y. Numeric, oke. Labelnya bisa tulis tahun, perusahaan, laba, aset, EPH. EPH itu earning per maksud saya EPS, earning per share. Ini return on asset. Value missing column align nggak usah diisi. Kita measure-nya tahunnya bisa diganti nominal, perusahaannya bisa diganti ordinal, dan ini untuk variabel X dan Y tetap scale. Setelah semuanya udah sesuai di data view juga, kita bisa lanjut ke analyze. Kita mulai uji statistiknya. Deskriptif statistik, kita pilih frekuensi. Kita masukin bagian laba, aset, EPS, dan ROA. Kita pilih statistik, mean, median, minimum, maksimum, range, dan standard deviation kita klik semuanya, lalu klik continue. Terus kita klik chart, kita pilih bar chart, kita klik continue. Pastikan di sini sudah di checklist. Klik OK. Kita tunggu sampai data uji statistiknya keluar, hasil output. Dan ini merupakan hasil output uji statistik pada data sekunder. Sini sudah kelihatan di frekuensi ini statistiknya sudah valid, semuanya udah 16, missingnya 0. Mean, median, semuanya sudah ada. Mean itu nilai rata-rata, median itu nilai tengah, minimum itu nilai yang paling kecil di data saya, dan maksimum itu nilai yang paling besar di data saya. Dan di sini ada laba. Laba itu X1, aset X2, EPS atau earning per share itu X3, dan ROA itu adalah Y1. Dan ini adalah bar chart dari uji statistik deskriptif pada data sekunder. Semuanya sudah sesuai, dan setelah itu bisa kita save. Bisa kita save di sini. Hasil output data sekunder. Bisa kita klik save langsung. Dan kita silang aja. Dan sini juga di save ya. Kita ganti namanya data. Save. Dah, semua sudah selesai, dan ini bisa kita keluarin data SPSS-nya. Sekian video tentang uji statistik deskriptif SPSS untuk data primer dan data sekunder. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.